Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa atmish 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Setelah kita liburan Ramadan, kita lanjutkan kembali pengajian hadis dari kitab Al-Mi'atun Nafi'ah. Mudah-mudahan dengan kita istiqamah mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadis-hadis tentang fadilah yang kita kasih judul Al-Mi'atun Nafi'ah sudah kita pelajari sampai nomor 84. Faqala al-muallifun rahimahumullah fadlut talbiyah, fadilah mengucapkan talbiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidak ada seorang pun muslim yulabbi membaca talbiyah, illa kecuali labba membaca talbiyah ma semua apa yang an yamini ada di kanannya wa shimali dan kirinya, yaitu min hajarin berupa batu, au syajarin atau pohon, au madarin atau tanah, hatta tanqadi al ardu sehingga putuslah bumi, minha huna wa huna dari sini dan sini, artinya dari arah kanan dan dari arah kiri. Ini rahasia mengucapkan talbiyah. Ternyata ketika orang haji membaca talbiyah atau orang umroh membaca talbiyah, maka semua makhluk Allah yang ada di kanan kirinya semuanya talbiyah. Mau pohon, mau tanah, mau batu. Ini hanya contoh-contoh ya. Jadi tidak hanya ini, tapi semua. Karena kata-kata ma ini adalah isim mausul. Sementara kita punya kaidah ismul mausul yadullu 'alal umum. Isim mausul menunjukkan umum. Nah, adapun ini adalah contoh-contohnya. Hajarin, madarin, syajarin, ini contoh saja, bukan pembatasan, bukan. Jadi semua membaca talbiyah. Dan ketika disabdakan oleh Nabi semua membaca talbiyah, ini kita harus percaya. Meskipun tidak bisa dinalar bagaimana batu membaca talbiyah, bagaimana pohon membaca talbiyah. Ini sesuatu yang tidak bisa kita nalar, tetapi Allah pun juga sudah menginformasikannya di dalam Al-Quran pada surat Al-Isra. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Isra 44. Segala sesuatu pasti bertasbih memuji Allah, tapi kita tidak paham bagaimana tasbihan mereka. Nah, maka demikian juga talbiyahnya mereka ini kita tidak paham. Talbiyah kita itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nah, talbiyahnya benda-benda ini gimana? Wallahu a'lam. Berikutnya 85 fadlu fadilah as-siddiqi, as-siddiq, orang yang sangat jujur, al-akbar, yang terbesar. Yang dimaksud as-siddiqul akbar itu adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nafa'ani, tidaklah bermanfaat kepada saya, malun qattu, harta sama sekali, ma sebagaimana nafa'ani bermanfaat kepada saya, malu Abi Bakrin, hartanya Abu Bakar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu orangnya bermanfaat kepada Nabi tidak hanya dengan jiwanya tapi juga dengan hartanya.
Dengan jiwanya misalnya Abu Bakar As-Siddiq itu menemani Nabi untuk hijrah ke Madinah. Dengan hartanya misalnya Abu Bakar As-Siddiq memberikan harta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika hijrah itu Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta, Pak. Satunya unta untuk Nabi, satunya unta untuk Abu Bakar. Tapi Rasulullah tidak mau gratis, ya. Saya maunya bayar. Nah, jadi jangan kita mudah-mudah mencari gratis. Kalau Rasul saja pilih bayar, padahal digratiskan oleh Abu Bakar, maka hendaklah juga kita meniru beliau. Kalau memang bisa bayar, ya bayar saja daripada gratisan begitu. Berikutnya 86, fadlul mu'min, fadilahnya orang beriman al-kamil, yang sempurna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalu perumpamaan al-mu'min, orang beriman, adalah masalu perumpamaan an-nakhlah, pohon kurma. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ma akhatta, apapun yang kamu ambil, minha, dari pohon kurma, min syai'in, dari sesuatu apapun, itu pasti nafa'aka, bermanfaat untuk kamu. Hadis riwayat Tabarani. Hadis ini menunjukkan bahwa orang mukmin yang sempurna itu adalah orang yang memberi manfaat dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Dikasih ilmu, ilmunya manfaat. Dikasih harta, hartanya manfaat. Dikasih jabatan, jabatannya manfaat. Ucapannya manfaat, perbuatannya manfaat, semuanya manfaat. Rumahnya manfaat, mobilnya manfaat, motornya manfaat. Maka panjenengan-panjenengan yang punya mobil, jadikan mobil yang bermanfaat. Kalau panjenengan pengen seperti orang yang beriman yang sempurna. Karena tidak semua orang punya mobil, Pak. Sehingga para ustadz-ustadz yang dakwah di jauh-jauh itu tidak punya mobil, mereka harus naik motor, sampai akhirnya ada yang tabrakan dan sebagainya. Itu dikasih mobil. Panjenengan yang punya mobil, mestinya begitu, ya. Kalau memang mau masalul mu'min, seperti perumpamaan orang beriman, adalah seperti pohon kurma. Pohon kurma itu diambil dari atas sampai bawah, semuanya manfaat. Daunnya manfaat, batangnya manfaat, kemudian batang kecilnya itu juga manfaat, kemudian akarnya itu manfaat, buahnya apalagi, kemudian bijinya manfaat, semuanya manfaat. Enggak ada satupun bagian dari pohon kurma yang sia-sia, enggak ada, semuanya manfaat. Nah, itu adalah perumpamaan orang yang beriman. Makanya pohon kurma ini disebutkan oleh Allah dalam Quran. Siapa yang tahu? Kasyajaratin thayyibatin. Allah mengatakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama. Nah, ini menurut para ahli tafsir yang dimaksud syajaratin thayyibah, pohon yang baik, ini adalah pohon kurma. Kenapa disebut pohon yang baik? Karena tadi, ya, membawa manfaat dari semua sisinya, tidak ada satupun bagiannya yang tidak bermanfaat. Nah, demikian juga orang beriman yang imannya sempurna, maka apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya semuanya bermanfaat. Maka apapun status kita itu bisa memberikan manfaat, Pak. Panjenengan jadi ustadz, ya, yang bermanfaat. Panjenengan jadi bos, yang bermanfaat. Panjenengan jadi pekerja, yang bermanfaat. Panjenengan jadi pemijat, yang bermanfaat. Apapun, semuanya bisa digunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Berikutnya 87. Fadlu fadilah Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal itu a'lamun nasi, orang yang paling paham bihalalillahi, terhadap apa yang halal dari Allah, wa haramihi, dan apa yang haram dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Mu'adz bin Jabal ini meskipun dia termasuk sahabat muda Nabi, tetapi ilmunya tinggi, Pak. Jadi ilmu yang tinggi itu tidak harus usianya tinggi juga. Ini buktinya, Mu'adz bin Jabal bukan termasuk sahabat tua seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, bukan, ya, tapi dia termasuk sahabat muda seperti Ali, kemudian Ibnu Umar, Ibnu Abbas, itu sahabat-sahabat muda. Rasulullah wafat, Mu'adz bin Jabal ini masih belum sampai 30 tahun, Pak. Kemudian Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah di Yaman. Kemudian Mu'adz bin Jabal wafat pada usia sekitar 33 atau 34. Jadi matinya pun juga muda.
tapi oleh Nabi dipuji sebagai a'lamun nas, orang yang paling alim terhadap yang halal dan yang haram. Karena Mu'adz ini adalah orang yang paling alim terhadap halal dan haram, maka besok di akhirat dia menjadi pemimpin para ulama. Ini dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama, sesungguhnya para ulama apabila mereka hadir kepada pemelihara mereka besok di akhirat adalah Mu'adz bin Jabal, di depan mereka sejauh lemparan satu batu." Nah, jadi rombongan para ulama ini dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal besok di akhirat. Dan memang besok di akhirat itu manusia akan didatangkan dalam keadaan perombongan. Artinya ada rombongan para ulama, ada rombongan para syuhada, ada rombongan para zu'ama, ada rombongan para koruptor, dan semua itu ada rombongannya masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surat An-Naba, "Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja." Pada hari ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, lalu kalian datang dalam keadaan afwaja. Apa tafsirannya afwaja? Nah, silahkan lihat dalam kitab tafsir Jalalain, disebutkan di situ beberapa rombongan yang berbeda-beda. Nah, maka tadi ada kelompok ulama, ada kelompok para syuhada dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam kelompoknya Mu'adz bin Jabal, karena kita sekarang ini kumpul untuk mencari ilmu. Nah, maka mudah-mudahan termasuk dalam kelompok beliau. Amin. Berikutnya 88, fadilah ta'limiddin, mengajarkan ilmu agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muallimu, pengajar al-khairi, kebaikan, maksudnya ilmu agama. Yastaghfiru lahu, memintakan ampun untuknya, kullu syai', segala sesuatu. Hattal hitanu, sampai ikan-ikan fil bahri, dalam laut pun juga memintakan ampun untuk pengajar kebaikan. Hadis riwayat Tabarani, sahih. Hadis ini menunjukkan fadilahnya mengajarkan ilmu agama. Maka yang dimaksud al-khair ini adalah ilmu agama, Pak, bukan ilmu dunia. Adapun ilmu dunia, ilmu kimia, fisika, matematika, itu juga berpahala apabila niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Karena al-khair, kebaikan di sini diartikan oleh para ulama kita yaitu adalah ilmu agama. Yang dimintakan ampun siapa? Muallim, pengajar. Adapun yang mendengarkan, apakah juga mendapatkan fadilah yang sama? Sama. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Talibal ilm. Hadisnya sahih, riwayat Khatib al-Baghdadi. Wa inna talibal ilm, dan sesungguhnya penuntut ilmu agama, yastaghfiru lahu kullu syai', dimintakan oleh segala sesuatu, hatta al-hitan fil bahr, sampai ikan-ikan di lautan. Ibnu Abdul Bar dalam Kitabul Ilm, hadisnya sahih, riwayat Anas bin Malik. Nah, jadi dua-duanya dimintakan ampunan, Pak. Untuk yang muallim, pengajar, dimintakan ampunan berdasarkan hadis yang kita baca ini tadi. Untuk yang talibul ilm, dimintakan ampunan berdasarkan hadisnya Ibnu Abdul Bar. Nah, kalau ini tadi riwayat Tabarani. Jadi nasibnya yang bicara dengan yang mendengarkan sama. Yang mendengarkan juga dimintakan ampunan oleh semua benda-benda, makhluk-makhluk di atas muka bumi, termasuk ikan-ikan ini. Maka dibahas oleh para ulama, apa kaitannya benda-benda, ikan-ikan memintakan ampunan terhadap orang yang mengajarkan ilmu agama? Kaitannya apa? Sambungannya apa? Nah, maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang yang mengajarkan ilmu itu memberitahukan kepada manusia bagaimana kewajiban kita kepada ikan-ikan ini. Kalau kita punya ikan harus ngasih makan, kita punya ayam harus ngasih makan, kita punya kucing harus ngasih makan, dan sebagainya. Nah, maka mereka pun berterima kasih kepada muallimul khair, orang yang mengajarkan kebaikan, karena sudah dijelaskan kewajiban-kewajiban kepada binatang-binatang tersebut. Dan dari kata-kata yastaghfir ini, memintakan ampun, ini menunjukkan bahwa doa yang paling penting itu sebenarnya ini, Pak. Doa kan macam-macam kan?
minta uang ada, ya. Minta kenyamanan ada, minta kebahagiaan ada. Tapi doa yang paling penting itu adalah minta ampun. Apa fungsinya harta yang banyak, kenyamanan hidup, tetapi tidak diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para malaikat pun doanya kepada kita adalah memintakan ampun. Wa yastaghfiruna liman fil ardi alladzina yahmiluna al-'arsy, malaikat yang memikul singgasana Allah. Demikian juga malaikat-malaikat yang di sekitarnya, mereka itu tasbih memuji Allah, beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka itu memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Nah, jadi para malaikat pun doanya untuk kita adalah istighfar, mintakan ampun. Maka doa yang paling penting adalah minta ampun, bukan doa yang lainnya. Berikutnya 89, fadlu fadilah idkhali, memasukkan as-sururi, kebahagiaan kepada hatinya orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min, termasuk dari, afdali, paling utamanya, al-amali, amalan adalah idkhalu, memasukkan, as-sururi, kebahagiaan, alal mu'min, kepada orang beriman. Contohnya apa? Satu, taqdi, engkau melunasi, anhu, darinya, dainan, hutang. Dua, taqdi, engkau menunaikan, lahu, untuknya, hajatan, hajatnya. Tiga, tunaffisu, engkau melonggarkan, lahu, baginya, kurbatan, kesusahan. Ini contoh-contoh ya, bukan batasan. Jadi seringkali Nabi itu menyampaikan sesuatu sebagai contoh, maka bukan sebagai pembatasan. Artinya memasukkan kebahagiaan kepada orang beriman tidak harus ini, Pak. Tidak harus utang dilunasi, tidak harus hajat diselesaikan, ya. Tidak harus kesusahan kita longgarkan, apapun. Pokoknya memasukkan kesenangan kepada hati seseorang, itu termasuk idkhalus surur. Termasuk misalnya kalau kita berjumpa kepada seseorang tersenyum, sehingga menyenangkan hati dia, ini juga termasuk dari idkhalus surur. Yang dimaksud afdal, amalan yang paling afdal, maksudnya apa? Afdal itu maksudnya apa? Banyak pahala atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktsar thawaban. Jadi ada tiga istilah sama ya. Satu afdal, dua aktsar thawaban, lebih banyak pahalanya. Tiga ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Ini tiga kalimat maksudnya sama. Kalau disebut lebih afdal, itu maksudnya dicintai Allah. Kalau disebut dicintai Allah oleh Allah, itu maksudnya pahalanya banyak. Jadi Allah kalau senang itu kasih pahala. Allah kalau marah itu kasih siksa. Nah, maka tiga istilah ini maknanya sama ya. Dalam hadis-hadis nanti akan kita temukan tiga istilah ini semuanya. Makanya para ulama kemudian mengatakan bahwa tafsirannya tiga istilah itu sama. Hadis yang 90, fadlut tahlil, fadilah mengucapkan la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa yang kana adalah akhir kalamihi, ucapannya la ilaha illallah, dakhala, dia pasti masuk al jannata, ke dalam jannah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah ucapan la ilaha illallah apabila diucapkan oleh seseorang terakhir dalam kehidupan dia. Jadi yang dimaksud akhir itu adalah setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, habis itu tidak ngomong apa-apa lagi sampai kemudian mati. Makanya disunahkan kalau ada orang hampir mati, kita talqin dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan ditalqin lagi, Pak. Karena tujuannya sudah terlaksana, yaitu dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Berarti sudah selesai. Habis itu diam setengah jam, terus mati, udah termasuk mendapatkan fadilah ini. Karena kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita talqin terus. Namanya orang sakit itu lagi susah, Pak. Ditalqin terus menerus itu jadi marah dia. Kalau marah nanti yang muncul malah ucapan yang lain. Malah dia mengatakan, kowe iki marai males wae. Nah, kalau sudah muncul kayak gitu, berarti bukan akhiru kalamihi lagi. Dia marah begitu, habis itu mati. Ya sudah, bukan la ilaha illallah lagi. Nah, sehingga adabnya talqin adalah satu kali dia sudah mengucapkan, dah biarkan.
nggak usah ditalkin lagi. Terus bagaimana cara mentalkin? Nah, di sini ada dua pendapat. Ya. Pendapat pertama mengatakan, qul, ucapkanlah la ilaha illallah. Jadi kita bisikkan kepada beliau, ucapkanlah la ilaha illallah. Jadi kita nyuruh kepada beliau ya dengan kata-kata qul atau kata-kata yang dia paham ya. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa terserah. Pendapat yang kedua mengatakan cara mentalkin itu hanya membisikkan la ilaha illallah. Jadi tanpa menyuruh sama sekali. Karena ketika kita bisikkan la ilaha illallah, dia sudah paham. Oh, ini maksudnya mentalkin. Jadi semacam apa? Kita ngajari tapi tanpa bahasa ngajari. Karena kalau orang diajari padahal sudah dewasa itu kadang-kadang tidak suka ya. Aku wis gede kalau ajari meneh ngopo nih. Apalagi kalau yang mentalkin itu murid, yang ditalkin apa? Guru kan seperti lucu Pak. Pak Guru silahkan ucapkan la ilaha illallah kayak orang penak. Jadi yang mendengarkan juga nggak enak, yang ngomong juga nggak enak. Nah, maka karena ada dua pendapat ini silahkan dipilih yang mana terserah. Ya. Langsung talqin tanpa qul silahkan, tapi pakai perintah qul juga silahkan. Kalau guru kami Syekh Walid, beliau memilih qul karena yang dilakukan oleh Nabi juga seperti itu. Kalimatan uhajju. Talqin cara Nabi disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi SAW ketika menghadiri pamannya Abu Thalib yang akan wafat, maka beliau mengucapkan ay'am, wahai pamanku, qul, ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, demikian juga kalau bapak kita hampir wafat, kita mengatakan wahai bapak, ucapkanlah la ilaha illallah. Ustadz kita hampir wafat, ya sama, wahai ustadz, ucapkanlah la ilaha illallah. Sama dengan apa? Persis dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap tadi ada dua pendapat ya, silahkan dipilih mana. Itu hanya sebenarnya pendapatnya itu hanya berkaitan dengan mana lebih afdal. Jadi pakai cara pertama sah, pakai cara kedua sah. Mana lebih afdal? Nah, di situ terjadi perselisihan pendapat. Apakah lebih afdal langsung la ilaha illallah ataukah lebih afdal pakai kata-kata qul atau kata-kata perintah? Apakah ada fadilah lain selain la ilaha illallah menyebabkan masuk jannah kalau itu merupakan akhir kalam? Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Riwayat Tirmidzi. Apakah ada lagi fadilah tahlil selain ini? Ada lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Nulisnya salah ini tadi. Wa sab'una. Fa'a'laha, yang paling tinggi dari cabang iman adalah la ilaha illallah. Afdaluha, ya. Yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Awdamuha, yang paling rendah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Termasuk menyingkirkan gangguan dari jalan adalah kalau kita lewat depan MI itu kemudian turun hujan, airnya kan banyak Pak. Kemudian biasanya itu gotnya itu tertutupi oleh daun-daun pohon yang ada di MI itu. Nah, maka kita berhenti sejenak, kemudian kita singkirkan daun-daun tadi supaya airnya segera masuk ke dalam gotnya, supaya airnya tidak mengganggu orang yang berjalan di situ. Nah, itu termasuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, para ulama mensarankan kalau kita menyingkirkan gangguan dari jalan sambil kita ucapkan la ilaha illallah. Jadi sambil membersihkan gotnya itu sambil mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga kita gabungkan antara cabang paling tinggi dan cabang paling bawah. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada pembahasan atau tambahan? Monggo Pak. Kadang dan itu apa bentuk kata
bilang bahwa tidak hanya 9 itu ya komunikasi itu kita target itu bisa lakukan tingkatkan dengan kemudian nanti dari tingkat Kalimat terakhir la ilaha illallah nggak termasuk. Pokoknya intinya itu kalimat terakhir adalah apa? La ilaha illallah. Meskipun setelah la ilaha illallah kemudian sampai 3 hari tidak sadarkan diri kemudian mati, sama saja la ilaha illallah. Atau kemudian 3 hari itu sudah tidak normal lagi pikirannya, sudah pikun lagi sehingga sudah tidak ngomong apa-apa lagi. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron.